Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjut pembelajaran di tema 4 yang pertama tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh ke jantung lagi, itu melalui pembuluh darah. Pembuluh darah itu sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi yang namanya pembuluh arteri, yang kedua pembuluh balik namanya vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama adalah arteri. Pembuluh nadi, arteri, yaitu pembuluh yang bertugas membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah nadi yang paling besar disebut aorta, itu pembuluh nadi yang tugasnya membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, kemudian yang karbon dioksida menuju ke paru-paru, itu tugas pembuluh arteri. Kemudian yang kedua ada pembuluh vena atau pembuluh balik, yaitu pembuluh yang membawa darah kaya karbon dioksida keluar dari tubuh menuju jantung. Nah, itu namanya pembuluh balik. Dari tadi yang arteri dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik melalui pembuluh vena yang membawa karbon dioksida keluar dari tubuh menuju jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh balik yang terbesar yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik kanan. Itulah yang namanya pembuluh balik atau vena. Yang ketiga yaitu tentang pembuluh kapiler atau pembuluh nadi, dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu sendiri merupakan pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler itu sangat halus dibandingkan berdinding tipis dan berpori. Itu namanya pembuluh kapiler yang sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Kemudian dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat. Ingat, dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung yang lain dapat mencapai 160.000 km. Itu panjang pembuluh yang ada di tubuh kita, pembuluh darah dari arteri, pembuluh vena sama kapiler itu panjangnya 160.000 km. Kemudian ciri-ciri perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik dapat dilihat dari tabel berikut ini. Yang pertama pembuluh nadi, kolom kedua pembuluh balik. Yang pertama tempatnya agak ke dalam tersembunyi, itu pembuluh nadi. Kalau pembuluh balik tempatnya dengan permukaan tubuh, itu pembuluh balik. Tampak kebiru-biruan, yang tampak ini agak biru kalau dilakukan penggosokan, itu biasanya tampak kebiru-biruan, itu namanya pembuluh balik. Kalau yang pembuluh nadi agak ke dalam, makanya tidak kelihatan. Kemudian pembuluh nadi yang kedua, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Kemudian dinding pembuluh balik itu tipis dan tidak elastis. Kemudian di pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung menuju seluruh tubuh.
Kemudian yang di pembuluh balik, aliran darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Kemudian yang keempat, ciri-ciri perbedaannya, denyut terasa. Kalau pembuluh balik, denyut tidak terasa. Kemudian yang pembuluh nadi, perbedaan yang kelima, katup hanya di satu tempat, yaitu dekat jantung. Untuk pembuluh balik, katup terdapat di sepanjang pembuluh. Kemudian yang keenam, jika terjadi luka, darah akan memancar. Jika terjadi luka, darah tidak memancar, itu di pembuluh balik. Kalau di pembuluh nadi, jika terjadi luka, darah akan memancar, ikut di pembuluh nadi. Kalau di pembuluh balik, jika luka, darah tidak memancar. Kemudian perbedaan yang ketujuh, membawa darah kayak oksigen, yaitu darah bersih, itu tugas pembuluh nadi. Kemudian tugas pembuluh balik yaitu membawa darah kayak karbon dioksida, yaitu tugas membawa darah kotor, itu pembuluh balik. Demikian keterangan tentang sistem peredaran darah yang ketiga, yaitu pembuluh darah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.